Bismillahirrahmanirrahim. Ruyaten ceritaken apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iyyakum wedya sira kabeh antakhlitu ing yen to nyampur sira kabeh taatallahi ing taat ing Allah bi khutbis sana'il ibadi kelawan demen pengalami pira-pira kawula fatah bito mongko dadi sebabe kalebur apa a'malakum pira-pira ngamal ira kabeh. Rawahu Ad-Dailami. Di sing sapa wonge gelem ngreksa amal-amale saking sifat-sifat kerusakan utawa saking barang-barang sing iso ngrusakake amal ya, mongko wong iku bakal dislametno karo Gusti Allah minar riyai saking penyakit riya. Kanjeng Nabi ndawuhno iyyakum antakhlitu ta'atallah. Iyyakum iki artine wedya. Takutlah kita semua ini. Takut dengan apa? Yaitu takut dengan adanya bercampurnya amal kita dengan kesenangan kita dipuji dengan manusia. Ini akan merusak ya. Jadi ibadah kita ini akan rusak nilainya di hadapan Allah kalau dicampur dengan kesenangan dipuji sesama manusia. Jadi kesenangan dipuji karo menungso iki iso ngrusak amal. Mulane ngamal apa ae aja sampai seneng dipuji karo Gusti Allah. Iki harus kita takutkan. Mulane ibadah-ibadah sunnah iki afdole iki memang dikerjakno ning omah. Jadi ibadah-ibadah sunnah ini memang afdole dilakoni ana ing omah. Karena apa? Karena takutnya nanti ini terjadi bercampurnya antara ketaatan dan riya. Sebab bahaya dari penyakit riya ini akan bisa menghapuskan amal-amal yang kita kerjakan. Kano manfaatnya. Sebab nafsune dhewe iki ya. Iki cenderung seneng apa yang kita kerjakan ini ditutuni menungso. Padahal kita beribadah itu bukan karena manusia. Gak golek leme menungso, ya bukan manusia yang memberi balasan. Mulane aja ketipu mbek nafsune dhewe, aja kecelik ambek nafsune dhewe ya. Sebab yang memberi balasan dari setiap amal yang kita kerjakan dan yang kita tuju dari kita beribadah ini hanya Allah, mung Gusti Allah. Mulane sing sering nyambungno atine nang Gusti Allah, sering sambungno atine nang Gusti Allah. Sehingga dengan sering kita menyambungkan hati ini kepada Allah, maka hanya Allah yang kita tuju. Lek wong iki jarang nyambung nang Gusti Allah, iki nyambungno ati nang Gusti Allah iki yo angel. Sehingga seolah-olah Allah ini tidak ada di dalam diri kita. Sehingga dalam beribadah iki mangko sulit kita ini mencari tujuan yang kita tuju. Akhirnya ibadah yang dilakukan ya, perbuatan amal yang dilakukan ini dasarnya karena manusia. Jadi golek pandangane menungso tok men. Akhirnya tercipta ya, terlahir dari diri kita itu jiwa-jiwa atau mental-mental penjilat. Apa mental penjilat ya?
seneng cari muka, wis duwe muka sih golek muka maneh ya, senang mencari muka. Dan di dalam keluarga ini disebut ABS. Apa ABS itu? Asal bapak senang. Jadi asal bapak senang. Waman lan utawi sapa wonge lam yasta'in, ora nyuwun pitulung sapa man billahi ing Allah, alah tirasi qalbihi ing atase ngreksa atine wong, lam yanju mongko ora bakal selamat minal hasadi saking drengki. Dadi sing sapa wonge enggak selalu nyuwun pangreksane Gusti Allah ya. Saking berbagai macam pirang-pirang penyakit-penyakit hati. Al-hasada ini adalah penyakit drengki. Ini bahaya loh ya, penyakit drengki. Kadek penyakit hasad ini ya, orangnya disebut hasid, orang yang hasud disebut hasid, ini orangnya. Jadi penyakit hasad ini kalau bersarang di dalam hati kita ini akan membahayakan diri kita, membahayakan diri kita, baik dari segi amal yang kita kerjakan juga akan menjadi rusak, ketenangan, ketentraman kita juga tidak akan datang ya. Sampai kita mati pun kalau kita masih membawa penyakit ini, nanti akan bisa sampai ke neraka. Jadi wong sing duwe ini penyakit hasad ini ya, wonge uripe gak iso tenang. Drengki atau hasad ini adalah tidak senangnya apabila ada nikmat yang diturunkan kepada lain dirinya. Leono wong dikai nikmat iku atine ndak seneng, medongkol. Apa medongkol itu? Kecewa, nggak seneng. Jadi ada pengharapan dari nikmat yang diturunkan Gusti Allah kepada yang lain itu. Soro gampang ini, penak kok yo kuno kok gak aku ya, sugih kok sing kuno kok gak aku. Nah ini hasud ini. Penyakit ini kalau tidak kita hilangkan ya, nah cara ngilangi ya apa? Ya kita perbanyak mohon pada Allah. Sering banyak kita memohon pada Allah. Di samping kita perbanyak zikir kepada Allah, nanti akan bisa mengikis penyakit-penyakit hati ini. Di antaranya penyakit hasad ini ya. Gak iso tenang uripe wong duweni penyakit ini. Sebab orang yang dikasih nikmat oleh Allah ini akeh ning dunya ya. Akhirnya melihat di sekitarnya banyak orang-orang yang diberi nikmat, hati ini terus mendongkol, noleh ngewo medongkol, noleh nengen medongkol, wasne nang ngarep medongkol, terus ngono ae. Padahal nikmat ini banyak yang dikaruniakan Allah kepada selain kita. Orang hasad ini tidak selalu merasa puas dalam dirinya. Angel kon rasa puas dari pemberian Allah ini sulit. Krungu koncone iso tuku iki, hatine loro. Terus sing liyane koncone iso tuku iki, hatine loro. Akhirnya hidupnya enggak tenang. Terus dengan tidak tenangnya itu akan mengundang berbagai macam penyakit fisik ini. Iki iso nimbulno enggak tenang. Ruya dan ceritaake opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi al hasadu utawi hasad iku yusibtu bisa ngrusak apa hasad al imana ing iman kama yufsidu kaya oleh ngrusak apa asibru bruto wali al asala ing madu. Rawahu Dailami. Menurut dawuh Kanjeng Nabi iki sifat hasad ya, drengki ini bisa merusakkan iman kita ya. Jadi penyakit hasad ini bisa merusakkan iman kita. Bahaya toh, sampai bisa merusak iman. Padahal keimanan ini merupakan pokok bisa diterimanya semua ibadah ini karena iman. Dasarnya iman. Semua amal perbuatan ini bergantung kepada iman ini ya. Selama amal perbuatan ini masih bergantung kepada iman, maka ini ada harapan amal ini menjadi ibadah. Tapi lewat imannya ini tidak ada, sudah rusak, akan bergantung kemana amal yang kita kerjakan. Maka amal yang tidak bergantung dengan iman ini tidak akan nantinya menjadi ibadah. Padahal tujuan hidup kita itu cuma ibadah ya. Langrusai hasad ini kepada iman ini laksana seperti putra wali kepada madu ya. Saman punya madu, maka madu ini kalau dicampur dengan brutowali akan rusak nih ya, rasanya juga akan rusak ya. Entah kalau khasiatnya saya nggak tahu apa rusak, yang jelas ini dari rasanya madu ini akan rusak. Amal juga begitu ya, wong iman iso rusak apalagi amal ya, akan tidak ada nilainya, sia-sia di hadapan Allah. Mulanya aja sampai kita ini terjangkit penyakit ini. Penyakit ini tidak pandang bulu ya. Ben wong iki duweni ilmu utawa wong bodoh ya. Ini bisa terjangkit ini ya. Ustato pisana lek gak terjaga hatinya ini akan terjangkit penyakit ini lek gak dijogo. Biasanya hasudnya seseorang ini tergantung dari profesinya. Lek pedagang biasanya duweni sifat hasad ini kepada sesamanya. Ini biasanya ngono agak-agak, tapi tidak semuanya. Yang jelas secara umum ini penyakit hasad ini tidak senangnya hatinya melihat orang lain mendapat nikmat. Mulane dawuh Kanjeng Nabi ini harus kita garis bawahi, kita harus hati-hati. Likulli dzi nikmatin mahsudun, likulli dzi nikmatin mahsudun. Setiap kali ada nikmat yang turun, setiap kali ada orang yang mempunyai nikmat, itu mahsudun, pasti ada orang yang menghasatinya, ada orang yang menghasutinya. Mesti ono sing iri, ono sing drengki lek nikmat diturun. Mulane lek dikei nikmat karo Gusti Allah iki lek kepingin kita ini mengecilkan angka orang-orang yang iri hati kepada kita, jangan sampai ditampakkan. Ngono. Uripe cek nemen-nemen akeh musuhe sampean akeh sing geding, lek oleh nikmat cocok terlalu ditutu-tutuno ya. Dalam artian pamer. Ya. Resiko nih gede. Dikei nikmat oleh duwe akeh dirupakno gelang. Wis gelang direnteng sampai jotul kene. Ya. Sing kiwa ya jane jotul kene, sikile pisan gelangan. Wis lek mlaku ono musike ya, lek mlaku ono musike grimbing ngene ya. Nah, akhirnya wong wasno ya, akhirnya kita timbul orang yang drengki ini akan semakin nampak. Bahaya orang yang drengki itu ya.
wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kamu ini kepada Allah dari jahatnya orang-orang yang sedang hasad apabila melakukan kehasadannya. Ini bahaya ya. Wong hasad ya, wong iri hati, wong drengki lagi melakukan kedrengkian ini mentolo ya, karena bukan karena kadang-kadang nggak punya masalah, masalahnya karena nikmat itu yang turun. Mulane sampai karo Gusti Allah dikongkon berlindung, nyuwun pangreksane Gusti Allah ya. Lek kate turu sering maca iki ya, Qul a'udzu birabbil falaq, itu sampai lali. Di sana ada beberapa perlindungan ya, ada hal-hal yang harus kita hindari dengan minta perlindungan kepada Allah. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya, wa min syarrin naffasati fil uqad ya, kita minta perlindungan dari Allah dari setiap apa ya, puhul-puhul yang telah ditiupkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Jadi puhul ini semacam bundelan-bundelan ini ya. Jadi orang-orang tukang sihir ya, orang tukang tenun, orang-orang tukang tenung, orang-orang tukang santet ya. Ini seringkali disimpulkan itu, seringkali meniup bundelan-bundelan yang dia bundeli ya, tujuannya untuk orang-orang yang dituju. Ini bisa mendatangkan mudarat kepada orang yang dituju. Maka supaya kita terhindar dari itu, sering baca ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya juga termasuk di dalamnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan dari Allah dari jahatnya orang-orang yang dengki kepada kita ini, supaya kita dilindungi oleh Allah. Sebab yang bisa melakukan perlindungan ini tidak ada lain hanya Allah ya. Kita juga tidak boleh takut kepada selain Allah ya. Kita serahkan diri kita dan kita mohon perlindungannya kepada Allah. Waman lan utawi sapa wonge iku lam yandur lamun ningali sapa man ilaman maring wong. Wa kang utawi man iku afdalul luwe utama minhu saking man. Apane ilman ilmune wa amalan lan amale lam yanju mongko ora selamat sapa man minal ujubi saking penyakit ujub ya. Ujub ini pun juga penyakit ya. Tadi disarano sing sering-sering delok wong yang berada di atas kita mengenai ilmu dan amal ya. Sing sering-sering melihat orang-orang yang lebih baik amalnya, yang lebih baik ilmunya dari kita. Mulane sing sering campur karo ulama ya, sering campur-campur karo wong sing soleh, para solihin ya, orang-orang yang bagus-bagus amalnya itu sering kita kumpuli supaya kita ini terhindar dari penyakit ujub. Ujub ini bukan bojo lho ya. Nek wong Malang ngarani ujub iki bojo, ngarani bojo iki ujub. Tapi pakai ain, ujub. Ujub ini merasa dirinya punya kebaikan, merasa dirinya lebih dari yang lain, dari ilmu, dari amal. Ini ujub ning ati. Iki mene ati tok, enggak tahu diomongno, iki namanya ujub. Lah ujub ini kalau dibiarkan nanti akan tumbuh besar, akan menjadi berubah menjadi kesombongan. Jadi rumangsa awake iki mangko bisa beramal. Ini ujub. Ning ati iki timbul rumangsa awake sregep dhewe, ya, rumangsa awake alim dhewe.
rumangsa awake iki mangko sembarang wis ya. Ini akan timbul di setiap hati orang ini. Ya kaya sak pondoke sing sregep iki kaya mek aku tok. Iki nang hati mesti timbul semacam itu ujug itu. Laliane ku yang beling-beling. Sing paling alim ya kaya aku. Ini ujub ini, merasa. Jadi krasa le awake memang bisa berbuat kebaikan, ini ujub. Maka sering-sering kita melihat amal-amalnya orang yang lebih dari kita, supaya kita ini rendah diri, supaya kita ini masih butuh belajar lagi. Sing sering maca cerita-ceritane ulama-ulama terdahulu, ya. Supaya kita ini gak merumangsa apik dhewe. Jadi wong kuper ini kadang-kadang timbul ujub ya. Bahaya wong kuper ini. Sebab seperti laksana katak yang di dalam tempurung wong kuper ya. Katak berada di dalam tempurung. Rumangsa kaya gedhe dhewe. Pancen ning kono tok ya. Baru metu pedhok kucing bingung kok ya. Duh, ana sing gedhe ta teko aku. Ngale. Maka kalau kita sering melihat yang lain yang lebih dari dirinya, ini akan menimbulkan selamatnya hati kita dari penyakit ujub. Sangkano sing pinter awake dhewe, sangkano sing sregep awake dhewe. Padahal di luar banyak orang-orang yang lebih dari kita. Kalau kita sering melihat orang-orang yang lebih dari kita ini, akan terselamatnya sifat ujub dari diri kita. Ruwiya dan riwayatake opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge hamida kang muji-muji sapa man nafsu ing awa-awake ala amalin ing atase amal solihin kang bagus faqatul la mongko temen-temen kesasar apa sukruhu syukuriman wa habitolan lebur apa amaluhu amaliman rawahu Abu Nu'aim. Jadi barang siapa yang sering memuji-muji dirinya ya di dalam ngamal-ngamal yang baik ini, maka akan menjadi sesatnya syukur kita ya. Akhirnya kesyukuran pada Allah ini juga akan berkurang. Karena apa? Tidak merasanya bahwa dirinya diberi ilmu oleh Allah, dititipi ilmu kan duwe gak krasa ning ati, dititipi iso berbuat amal ini gak krasa kaya-kaya awake dhewe ya. Jadi merasa dirinya bisa berbuat ini ya juga ujub ini akan merusak kesyukuran kita pada Allah ya, juga akan menghapuskan nilai amal kita. Jadi aja gampang ngelem awake dhewe. Ya. Secara ilmu kejiwaan wong sing ngelem awake dhewe iku berarti sunyi dari pengalembonane wong liya. Anjane kan sing ngelem sapa sing ati ngelem awake dhewe ya. Malih itu yang terjadi. Sing penak iku lupakan kalau kita setelah beramal. Ojo dieling-eling. Ya. Maka kalau kita sering kita ingat amal-amal yang kita pernah kita kerjakan, akan timbul ini ya. Apa maneh lek mari amal sedekah aja dieling-eling. Akhirnya malah kita berat melakukan amal tersebut lagi. Kati sedekah mang wis lho wingi lho wis. Nah, maneh mosok maneh abot kita ini ya. Biasanya akan semacam itu terjadi. Di samping juga menghindarkan diri kita dari sifat ini, sifat ujub ya, harus kita hindarkan ya. Waruya lan den riwayatake apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi laisa ora ono iku bil khairi kelawan kebagusan
Ayyuzhira ing yentong lahirake sapa wong al-qaula ing ucapan bilisanihi kelawan lesane wong, wal ujbalan la ing ujub fi qalbihi ing dalam atine wong. Rawahu Daruqutni. Yang kedua, innal ujba setuhune ujub iku layuh bitu yakting lebur apa ujub amala sab'ina ing amal 70 apane sanatan taune. Bahayane ning ngono ya. Yang pertama, orang-orang yang seringkali melahirkan kebaikan di dalam ucapannya. Sing seneng-seneng iku ngomongno sing membanggakan dirinya. Ceritane iku koyok-koyoke ini sembarangnya lek gak saking aku yang mesti iso ngene ta. Masih kok ya ngono. Lek gak mungkin tak tulung ya gak kira ngono. Omongane sing akeh mek ngono tok. Orang yang semacam ini sering melahirkan ucapan kebaikan dalam lesannya. Ini tandanya dalam hatinya ini penyakit ujub bersarang dalam dirinya. Lah wong iki lek ngangkat awake tok, ndutun-ndutune lek bisa dirinya itu ya. Maksudnya itu menunjukkan bahwa dirinya itu selalu bisa berbuat. Nah, iki ndutune ning atine ini tersarang penyakit ujub. Nah, ini. Yang kedua, ujub ini akan menghapuskan amal ibadah kita ini sab'ina sanatan 70 tahun luntek nang dhewe iki apa iso urip sampai 70 tahun. Umur kita belum nyampe ke sana, tapi penghapus amal kita sampai ke sana. Ini yang bahaya. Ini dihapuskan dari sifat ujub, belum sifat hasud ya. Sifat hasad tadi itu ya. Penyakit-penyakit hatiku sangat banyak ya. Penyakit hatiku akeh. Takabur ini juga penyakit hati, ujub, riya, hasad, pakai. Lah cara menghilangkan penyakit-penyakit hati ini ya harus perbanyak kita ini zikir kepada Allah. Ya. Perbanyak zikir. Yang kedua, iringi dengan banyak doa, minta perlindungan Allah dari penyakit itu. Jadi kenali dulu yang pertama. Kenalono penyakit hati itu memang jenisnya ini. Lek wis seru nyuwun nang Gusti Allah perlindungan. Nah lek penyakit hati gak ngerti ya. Opo awakku iki kena penyakit ya. Ini sulitnya di sini ya. Memang penyakit-penyakit hati ini rata-rata orang yang mempunyai penyakit ini sulit mengenali dirinya ya. Lek awake kena penyakit iki kadang-kadang sulit. Beto me penyakit zohir. Lek penyakit jopo, penyakit fisik ini justru malah yang mengetahui ini yang punya. Kadang-kadang wong liya koncone gak ngerti lah awake ndak penyakit. Ya. Nah ini, fisik. Tapi kalau penyakit hati, ya. Kalau penyakit hati, ini justru malah kadang-kadang yang tahu ini orang lain. Ya. Diri kita kadang-kadang carry werui. Nah, ini bahaya nih, sulitnya mendeteksi penyakit hati ini. Kadang-kadang yang terjangkit penyakit hati ini kadang-kadang tidak merasa, tapi efeknya sudah orang lain merasakan. Takabur ya ngono. Wong sombong ini yang merasakan orang lain. Mare iki cek sombong rek. Mare iki cek kemlintine. Orang lain yang mengetahui. Kadang-kadang kalau ditujukan kepada orang yang sombong ya gak gelem ya. Mulana Sayyidina Ali karamallahu wajhaha. Iki sering kali ini menitipkan kepada teman-temannya yang dekat, tolong kalau ada sifat yang jelek dari saya tolong tegur, jangan sampai
sungkan-sungkan. Itu sering Sayyidina Ali itu pesan pada teman-temannya yang dekat itu. Karena takutnya kalau ada penyakit hati yang tidak diketahui ini, wong liya sing ru. Sifat sombong sing ru ya wong liya. Masih penyakit riya ini juga orang lain kadang yang tahu. Sing punya penyakit kadang-kadang ya gak tahu. Nah ini angele penyakit hati ini hilangnya dalam diri kita. Mulanya pertama kenali, hati-hati. Maksudnya kenali itu gimana? Kenali jenis-jenisnya. Penyakit hati itu gini-gini, riya itu gini, takabur itu gini, ujub itu gini, hasad itu gini. Nah, dikenali. Lah jenis-jenis penyakit gini lek gak ngaji orang ngerti jeneng-jeneng ini. Kalau kita sudah tahu karena lantaran kita banyak membaca atau kita banyak mengaji, kemudian kita banyak berzikir pada Allah. Wong rata-rata penyakit-penyakit hati itu orang-orang yang kurang bersandar pada Allah. Lah penyakit hasad ini pun juga begitu terjadinya. Kurang bersandarnya kepada Allah. Sehingga sampai berani punya sifat dengki kepada yang lain. Padahal dawuh Kanjeng Nabi jelas, la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa itu artinya? Belum dianggap iman seseorang ini sempurna kalau dia belum bisa mencintai saudaranya ini laksana seperti mencintai dirinya sendiri. Uangnya durung dianggap duweni iman sing sempurna menurut dawuh Kanjeng Nabi. Lek durung iso mencintai saudaranya, teman-temannya yang seiman seagama, ya, ini laksana seperti kita mencintai kepada diri kita sendiri. Maka kalau ini kita praktekkan kepada temannya, kita mencintai, menghargai, menghormati seperti kita menghormati diri kita sendiri. Lek wong iki mangko mau dijewit ya aja njewit. Karena ukurannya diri kita ini, ya, ukurannya diri kita. Lek sampean iku mangkel dilokno, ya aja ngilokno wong liya. Lek sampean iki mangko dirusui karo wong iku gak seneng, aja ngrusui wong liya. Ini kita kembali kepada diri kita. Aku yo gak seneng lek dianu. Aku yo gak seneng lek dilokno. Aku yo gak seneng lek dijewit. Nah, ini. Maka hal semacam ini akan menggiring hati kita ini akan mencintai sesamanya seperti kita mencintai diri kita. Lek durung iso ngono, durung duweni iman sing sempurna. Berarti kalau dari sisi sini, ya, melihat dari dawuh Kanjeng Nabi, ya, oh berarti mencapai iman yang sempurna, iman yang baik itu juga sulit, ya. Nggak cukup kita ini sholat 5 waktu, nggak cukup kita ini mengikuti puasa Ramadan tok, nggak cukup kita ini sering wirid, belum itu. Kalau belum di dalam hati kita itu tumbuh rasa mencintai kepada sesamanya, maka jaminan keimanan yang sempurna ini belum kita dapat. Padahal iman tadi itu penting, saya katakan tadi itu, ya. Iman penting. Tempat bergantungnya semua amal kita ini bergantung pada iman. Jadi cantolane amal kita itu iman kita. Lek amal kita nyantol nang iman, akan menjadi amal yang diterima oleh Allah. Tapi lek amal kita tidak bergantung kepada kepada iman, tidak akan diterima oleh Allah. Sing gantung tok nang iman. Sebab amal lek dibarengi karo iman akan menjadi ibadah. Nah, ini pentingnya iman di dalam diri kita.
Sedangkan kita tidak sampai mencapai takaran iman yang sempurna kalau belum punya rasa di diri kita ini mencintai saudaranya seperti laksana mencintai dirinya sendiri. Maka kalau rasa cinta ini ada kita sesamanya, nang koncone duwe rasa saaken, duweni rasa seneng, duweni rasa kepingin bantu, insya Allah diri kita ini akan terhindar dari penyakit-penyakit iri hati. Iri hati gak ono, koncone iso tuku TV umpamane, koncone iso tuku TV, oh alhamdulillah sama iso tuku TV yo, aku iso melok ndelok, ngono. Karena apa? Merasa orang lain dirinya. Nah, ini gambaran ukuran lek Kanjeng Nabi nyontokno. Jadi seringkali mengukur orang lain kepada dirinya di dalam sisi positif. Ini carane ngono. Mulane Kanjeng Nabi mencontohkan ya, bahwa orang-orang yang beriman itu laksana seperti satu badan dengan kita ini. Jadi satu badan dengan kita. Apabila badan kita ini merasa tidak enak, ya, di salah satu anggota badan kita ada yang tidak merasa enak, nah semuanya sekujur badan akan merasakan. Sampeyan awak sampeyan ini ya, akan semuanya bergerak secara otomatis. Contohnya lek gorokane gatel watuk-watuk ngono ku, katut gak penak kabeh. Ya, katut gak penak kabeh. Sikile kesandung, semuanya akan merasakan sakit. Lesane yo melok muni, ya. Melok muni apa? Melok muni aduh kesakitan. Meripati juga ikut merasakan brebes kesandung. Tangan pun juga begitu, merasa bingung mencari obat untuk kaki. Nah, ini gambaran orang beriman. Kanjeng Nabi lek ngumpamano kal jasadil wahid. Jadi kalau kita ini dalam sesama teman, ya, ini tidak seperti anggota badan kita ini, maka kita belum dianggap orang beriman. Ini menurut dawuh Kanjeng Nabi. Leono koncone susah, kira-kira atiku ku katut susah apa ora sih ya? Apa tambah keplok? Apa tambah meringis? Nah, ini mari sering introspeksi kepada diri kita. Lek ono dulurku oleh penak oleh nikmat, kira-kira aku apa ya katut seneng apa ora ya? Ini sering kali mari kita pertanyakan pada diri kita. Apa lek dulur kanca iki oleh nikmat oleh seneng, aku ki apa kira-kira melok seneng apa melok susah? Kalau diri kita ini terjadi yang semacam itu, melok seneng, oh berarti si beres, berarti awakku ngono. Lek wis terjadi suwali lek ono koncone oleh nikmat kok dadak goweding, berarti perlu diservis hati ini. Gawe nang bengkel. Bengkel hati ku sapa? Nyedek nang Gusti Allah, menyedek nang Kanjeng Nabi. Bengkel no, Pak wis kaberes awakku. Sing sering krungu pengajian, krungu pitutur, siraman rohani, aku tuh ngono. Iki bengkel ati nih ngono. Lek wis rumangsa awake iki mah kena penyakit hati, ya. Lek wis rumangsa awake kena penyakit hati, kok ndadak ora digonang bengkel. Malah digawa nangge tempat-tempat yang tidak mengobati, maka akan semakin tumbuh.
Maka kalau kita ini berpenyakit, pergilah ke tempat-tempat yang memang bisa mengobati hati kita. Ke tempat majelis taklim, mana Bu? Ke tempat majelis taklim, ke tempat-tempat di mana banyak orang berzikir, itu sama nyanyi, ikut zikir kepada Allah bersama-sama. Leka ngono pergi ke tempat ulama mencari saran. Insya Allah nanti kita akan cepat terobati. Ini bahayanya penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai. Wal maqalatu utawi dawu as-saniyata asyarata kang kaping rolas. Si olah pirang babi 12 bab. Posone oleh pirang dino 18. Berarti riyo kurang pirang dino. Kan ngono ya, yen arek cilik-cilik iku ngono. Diji rai posone, riyo kurang pirang dino ya. Lho aku lak durung adus kepek kosokan. Tapi lek adus mendakati riyo ya lek kosokan. Biyen-biyen. Berarti mencapai bab yang ke-12. Jadi ini arek wedok piro? Lek nganti riyo tutup 20. Lek jare arek lanang piro? 25. Nah, nyacak sing cocok sing ndi ya. Pok ngaji terus ya ro mbok pungkasane. Nek ngaji turu wae ngono ya karo. Mempersingkat waktu orang tidur itu ya. Turu wis mari. Iku Anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al Basri rahimahullah. Wa huwa utawi Syekh Hasan Al Basri iku min akbari tabi'ina, saking golongane penggedene para tabi'in. Jadi ulama di zaman tabi'in ini termasuk ulama-ulama terbesar. Syekh Hasan Al Basri generasi tabi'in ya. Annahu setuhune Syekh Hasan iku qala dawu sapa Al Hasan, inna fasadal qulubi, setuhune rusai pira-pira ati, an sittati asya'a iku saking 6 pira-pira perkara. Menurut dawe Syekh Hasan Al Basri ini, bahwa yang menjadikan hati kita ini rusak ini ada 6 macam perkara. Hati iso rusak, ya iso waras, iso berpenyakit, ya bisa sehat. Hati iki mangko lek berpenyakit alias hati iki rusak ya, maka akan terganggunya sinyal-sinyal kita kepada Allah. Sing nganterno donga nang Gusti Allah itu ya hati. Lah atine normal, sinyale kuat. Dudu lesan ya. Sing ngantarkan doa ini bukan lesan tapi hati. Lesan kita cuman nuntun getarno hati loh ya. Lek hati ini bergetar sesuai dengan panduan lesan ini, maka akan nyampe doa kita ini. Zikirku ya ngono, zikir gini di hati. Dudu di lesan. Nah, mongko pokoknya zikir di hati. Lalu hati ini berpenyakit, loyo hati ini ya nggak akan sampai kepada Allah. Mulanya hati ini harus kita jaga loh ya. Lah wong sing dilus-lus mek njobone tok fisike tok ae, mentino dikumbah, dirijiki, diklambeni, dilengani wangi. Ya. Tapi hati ini nggak dirumat. Nah, eman ta ya. Bahwa hati ini perannya sangat penting ya. Sing iso nyampe no donga yo hati, sing iso nyampe no zikir yo hati ya. Hati berperannya sangat penting. Mulane aja sampai hati ini kemasukan virus. Hati ini jangan sampai kemasukan bakteri-bakteri yang bisa merusakkan hati kita ini.
Ya virusnya hati ya iku mangko sing dituturno mangko itu. Penyakit-penyakit itu sudah sampai bersarang. Cekak. Mulane hati sampean, aku sampean iki diimunisasi dhisik cek kebal karo penyakit. Yo. Imunisasi ini karo apa? Dengan imanisasi. Yo. Jadi hati ini harus diimanisasi. Lek wis imannya kuat, nah insya Allah penyakit-penyakit ini gak sampai berpengaruh, masuk gak sampai iso. Awaluha utawi kawitane sittah iku yudnibuna padha nglakoni dosa sapa manungsa birojai kelawan arep-arep, birojai taubati kelawan ngarep-ngarep tobat. Wa fi nuskhatin lan ing dalam siji nuskha birojai rahmah wa dzalika tamanni iku aran tamanni. Jadi gak oleh yo wong iki nglakoni maksiat, nglakoni dosa dengan harapan ku iso tobat, nggo cek oleh rahmati Gusti Allah. Ini seringkali kita tertipu. Seringkali kita tertipu. Jangan sekali-kali ada niatan kita berbuat dosa. Lek panjang terpaksa nglakoni dosa, ojo karena diniati. Ngono lho ya. Kepleset ngene gak apa-apa. Kita lupa gak apa-apa. Tapi lek nganti nglakoni dosa diniati. Sama ingat cerita dulu yang saya ceritakan ya. Ada seorang yang ahli ibadah tertipu oleh setan. Setan ini cara menggodanya orang yang ahli ibadah macam-macam ya. Di antaranya menggoda salah satu orang ahli ibadah itu. Setan teko berwujud seperti manusia yang ahli ibadah, masuk ke dalam masjid. Jadi setan itu yang paling akeh itu ngelumpuin masjid. Di sekitar masjid itu setan akeh. Dan di tempat-tempat rekreasi itu setan rada sepi. Apa? Wis tergoda di sana, masuk ke sana itu wis tergoda. Nah di masjid ini kan wong kate ngarep ibadah, ning ngono setan antri wudu. Lah di antaranya ada yang tergoda ini ceritanya ada seorang pemuda yang ahli ibadah digodha. Iblis itu nang ngono ya ibadah. Dia beribadah dengan khusyuknya sampai dia menangis. Si iblis itu, setan itu ya, yang berwujud manusia ya. Harapannya supaya nanti itu cek kepincut menungso ndelok awakku. Tujuannya ya mengono. Bukan ibadah ini namanya. Tujuannya ngono. Bareng tujuannya ini sudah dilaksanakan, akhirnya betul. Perangkat ini masuk ke dalam salah satu seseorang ahli ibadah ya. Sampai dia bertanya, ditakoni, Mas, jenengan itu saking pundi? Oh, kula saking Pagak, jarine iblis. Ono arek Pagak. Oh, ono ta. Tapi kenal karo iblis ora? Gak kenal ya. Berarti tutup Pagak sing kono. Kula tingali sampean niku lek ibadah kok tenanan sampai nangis sembahyang kok ngoten. Kula kepingin koyo sampean jare ngono. Kula kepingin koyo sampean. Oh mboten usah Mas. Kaya kula iki nopo? Jarine iblis pinter lek berkelit ngono. Mboten saestu kok kula kepingin koyo sampean. Resepe nopo Mas? Oh kula sing ngene tiyang elek. Kula niki ahli maksiat. Terus akhirnya kula tobat dadi ngeten iki. Dadi lek sampean kepingin kaya kula sampean maksiat dhisik. Akhirnya kula tobat kin kaya kula. Lah ngono. Terperangkap ini si pemuda ini ya, sudah terperangkap wis. Akhirnya dia berpikir mengono tok menino, iya aku tak maksiat ya. Tapi maksiat liwat tekon di maksiat sing kaya apa ya aku ora tau blas maksiat jarine wong. Dipikir-pikir akhirnya dia berbuat maksiat yang dianggap mudah. Wis wis sing penak wis. Tuku minum-minuman keras ya, saya minum.
Nah gitu direken ringan oleh. Golek aku temateni wong yo kok malah rame nang penjara jare. Lek aku kate memperkosa seseorang kok yo rame, kok akhirnya aku kena tuntutan nang penjara. Dipikir ngono wis ngene tuku minuman keras ae wis nang kamar ngombe glegek-glegek dientekne terus. Direken sepele. Bareng minuman keras dia tenggak diminum, pikirannya sudah hilang, kesadarannya sudah tidak terkendalikan. Akhirnya apa? Dia nggak sadar berbuat maksiat-maksiat yang lain. Akhirnya dia berbuat maksiat yang lain dia lakukan tanpa sadar. Mateni wong, berzina, sembarang kali dilakoni. Akhirnya apa? Dengan harapan karepe tujuan awale maksiat cek iso tobat. Dadak bareng maksiat angel nggak iso tobat sampai dia meninggal. Akhirnya dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar. Ini setan pinter lek melesetno, dihapusi ae. Nah, ini terjadi. Yang kedua dari cerita ini, bahwa minuman keras ini ternyata disebut dalam dawuh Kanjeng Nabi ini ummul khobais, ya. Ngerti ummul khobais? Mbok-mbokane dosa. Mbok-mbokane dosa. Kenapa disebut dengan ratunya dosa? Karena setiap orang yang mabuk dengan minuman keras ini rata-rata sembarang gelem. Saman binginani maca Quran. Singkor dadi sajaran ya. Saman binginani maca Quran. Di Malang itu ada pemuda, pemuda itu durung rapi. Ini karena dia mabuk, ya, karena mabuk, dia ngomel-ngomel gak karuan, dilarai kali orang. Dijak mlebu nang omah, muangkel koncone digorok gulune. Ya untung nggak mati, tapi dia ke penjara, dilaporkan pembunuhan. Padahal koncone ya sebelumnya ndak ada masalah. Waktu pas mabuk muring-muring diseret jak mlebu karepe wong isin koncone ngomel-ngomel. Arek panjang ini. Dia pegawai rumah sakit Kanjuruhan. Gorok koncone. Loh, kenapa dia nggak sadar dalam kondisi mabuk? Loh ya, malewani mateni wong. Nah, ini yang disebut dengan umul khobais. Gara-gara apa? Minuman yang mabukkan. Jadi kelompok miras, ya, ini termasuk di dalamnya narkotik, obat-obatan yang terlarang itu. Mulane aja sampai cedek-cedek iki, ya. Sampean sing durung tahu kenal jenis maksiat minuman keras, ndak usah cedek-cedek. Lah iso muasno aja. Jika kepincut. Ini bahaya, katung. Sekali dia melakukan, tidak mungkin dia akan cukup sekali itu, akan terulang terus. Lama kelamaan yang diserang ini otak, ya. Kesadaran kita nggak waras wis. Maka dia akan melakukan kemaksiatan lagi. Sing wis pernah tahu ngalami minum keras, berjuang untuk berhenti, bahaya itu. Nah, ini yang terjadi. Mulanya disebut ratune dosa. Ketoke sepele, apa hubungannya dengan orang lain? Yang minum saya, gak mungkin saya akan mengganggu. Yo, mungkin omongane dalam kondisi dia belum minum, tapi lek wis minum, ya semacam itulah terjadi. Itu bahaya dari minuman keras. Mulanya jangan sampai kenal iku wis, gak usah kenal iku. Regane larang, rasane ndak enak. Bahayanya besar. Jadi yang pertama menurut dawuh Syekh Hasan Al-Basri ini melakukan dosa
ada harapan untuk tobat. Jangan sampai punya anggapan semacam itu. Ojo sengaja ngelakoni maksiat harapannya ku cek iso tobat. Ojo. Ini perangkap setan nih. Iki sing dadene ati rusak nang kene. Wa ya'lamuna lan padha ngerti sapa manungsa al ilma ing ilmu. Wala ya'maluna lan ora padha nglakoni sapa manungsa. Fala fa'idata mongko ora ana faedah iku maujud fil ilmi ing dalem ilmune. Idza lam ya'mal tatkalane durung lakoni sapa wong bi kelawan ilmu. Wa inna masamratul ilmi lan angin pestine buai ilmu iku al amalu bihi nglakoni ilmune. Sing nomor loro iku sing dadekno ati rusak menurut dawuh Syekh Hasan Al Basri iku wong iki ngerti tapi gak nglakoni, alias wong berilmu tapi ilmune ora manfaatno. Iki yo ndadekno ati rusak. Mulane ada doa yang diajarkan Rasulullah ini dari berbagai macam kerusakan di dalam diri kita. Kita minta perlindungan, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nah, ada semacam itu doa. Lek sampean kepingin memahami sampean buka ning kitab Bidayatul Hidayah itu ada doa itu. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Duwe ilmu tapi nggak iso nglakoni. Iki ndadekno rusak ati. Ngerti karena dia berilmu tapi gak pernah nglakoni. Mulane didik tapi harus dilakoni. Daripada kita punya banyak ilmu tapi gak iso nglakoni bahaya. Sedangkan buahnya ilmu ini adalah amal. Buah ilmu adalah amal. Nah, ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah ini nilainya cuma sedikit, kanuk manfaati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.